Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, menurunkan susunan pemain inti yang mengejutkan untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Arsenal. Altay Bayındır akan menjadi kiper utama, sehingga Andre Onana harus dicadangkan. Ini akan menjadi penampilan pertama pemain Turki tersebut sejak penampilan mengecewakannya melawan Spurs di perempat final Piala Carabao. Di sisi lain, Amorim memilih untuk mempertahankan susunan pemain terbaiknya yang tersedia. Ini berarti Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez akan menjadi starter di lini belakang, dengan Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot di sayap. Di lini tengah, Kobbie Mainoo kembali berduet dengan Manuel Ugarte. Sementara kapten klub Bruno Fernandes menjadi starter di posisi yang lebih maju bersama Alejandro Garnacho yang menggantikan Amad Diallo. Rasmus Højlund akan memimpin serangan seperti biasa. Tim tamu akan bermain tanpa Jonny Evans, Victor Lindelof, Luke Shaw, dan Mason Mount yang cedera. Sementara Marcus Rashford ditinggal di rumah karena ia tampaknya gagal mendapatkan kepercayaan Amorim. Onana, Zirkzee, Malacia, Leny Yoro dan Amad bergabung dengan Eriksen, Casemiro, Antony dan Toby Collier di bangku cadangan. Di babak pertama, kedua pelatih benar-benar beradu taktik. MU sukses mencegah Arsenal membangun serangan berbahaya. Meski mampu melepaskan 3 percobaan ke gawang, semuanya jauh dari sasaran. Arsenal benar-benar mengandalkan bola mati yang membuat MU waspada. Taktik yang diasah dalam latihan mampu meredam senjata utama Arsenal. MU mampu mengancam dengan 3 tembakan tepat sasaran yang tidak cukup merepotkan David Raya. Babak pertama ditutup dengan skor tanpa gol. Di babak kedua MU unggul lebih dulu melalui serangan balik. Garnacho yang berlari bebas di kanan memberi asis cerdik untuk Bruno. Sayang, Arsenal mampu menyamaan kedudukan melalui Gabriel. MU berbalik tertekan saat Dalot menerima kartu kuning kedua. Bahkan kemudian Arsenal dihadiahkan penalti akibat Maguire dianggap melanggar Havertz. Bayındır jadi pahlawan dengan menahan tendangan penalti Odegaard. MU mampu bertahan dengan skor 1-1 hingga waktu habis. Laga pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Amorim memasang taktik parkir bus dan sukses menahan skor tetap imbang. Babak kedua perpanjangan waktu berlangsung sama seperti yang pertama. MU yang memarkir bus bisa mencegah Arsenal mencetak gol lagi. Malah Amad Diallo dan Zirkzee yang masuk di babak kedua nyaris mencetak gol kemenangan. Laga seru ini pun harus diselesaikan dengan adu penalti. Di sini para pemain MU nampak tersenyum karena percaya diri. Taktik Amorim berhasil membawa mereka ke adu penalti. Bruno, Amad, Yoro, Licha dan Zirkzee mampu mencetak gol. Sementara sepakan Havertz diblok Bayındır. Kiper Turki jadi pahlawan dan membawa MU ke babak keempat. Pelatih Napoli Antonio Conte ingin mengganti Vicha Kvaratskhelia yang akan hengkang dengan talenta Manchester United, Alejandro Garnacho, menurut laporan terbaru dari Italia. Pelatih Napoli tersebut mengonfirmasi selama konferensi pers pra-pertandingannya pada hari Sabtu, bahwa Kvaratskhelia telah mengajukan permintaan transfer dan bahwa ia tidak akan terlibat dalam pertandingan hari Minggu melawan Hellas Verona sebagai hasilnya. Partenope dipahami tengah berdiskusi dengan Paris Saint-Germain mengenai transfer dengan harga sekitar 70 juta euro hingga 80 juta euro. Beberapa nama telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Maradona untuk menggantikan pemenang MVP Serie A 2023 tersebut. Termasuk pemain internasional Italia,
Federico Chiesa, dan Edon Zegrova dari Lille. Tetapi laporan terbaru mengklaim bahwa Conte secara khusus menginginkan Garnacho. Menurut Alfredo Pedula dari Sport Italia, kesepakatan potensial untuk Garnacho kemungkinan akan menelan biaya sekitar 50 juta euro bagi Napoli. Laporan terkini di Inggris mengklaim bahwa Garnacho dan rekan setimnya Kobbie Mainoo tidak dianggap tidak dapat dijual, dan bahwa klub akan mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu lulusan akademi mereka pergi, jika itu membantu klub mematuhi aturan laba dan keberlanjutan. MU telah menjadikan kesepakatan kontrak baru dengan Kobbie Mainoo sebagai prioritas. Manchester United sedang mengerjakan kesepakatan penting yang sangat ingin diselesaikan Ruben Amorim, dan siapa yang harus disalahkan atas tertundanya kesepakatan tersebut telah terungkap. United tidak secara aktif mendorong Mainoo atau Garnacho keluar, meskipun tawaran besar akan dipertimbangkan, dan Chelsea telah memposisikan diri mereka sebagai favorit untuk merekrut Mainoo jika diberi dorongan dari pemain tersebut. Namun, Amorim secara terbuka menegaskan bahwa ia ingin Mainoo bertahan, dan menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, MU masih berupaya memperpanjang kontraknya. Menjelaskan penundaan United dalam membuat kesepakatan baru dengan sang gelandang, Romano menunjuk pada pergolakan di balik layar di Old Trafford. Pemilik baru, lalu direktur baru, lalu Dan Ashford pergi dan sekarang Jason Wilcock memimpin. Begitu banyak perubahan dan itu berarti MU harus memulai ulang beberapa poin dalam percakapan. Di Old Trafford, Mainoo hanya mengantongi 20.000 pound per minggu, jumlah yang tidak sedikit, tetapi tidak sesuai untuk pemain sekelas dan berpengaruh seperti Mainoo. The Mirror baru-baru ini mengklaim Mainoo dan kubunya menuntut kenaikan gaji sebesar 900% menjadi 200.000 pound per minggu. Romano membantah klaim tersebut dengan tegas. Beberapa orang yang dekat dengan Amorim percaya bahwa Godwill Kukonki akan menjadi bintang besar berikutnya bagi United dan di dunia sepak bola. Godwill Kukonki telah membuat Ruben Amorim terkesan sejak ia tiba di klub. Ia sangat dihargai oleh klub dan manajer, dan dipandang sebagai profil unik yang dapat menghindarkan klub dari merekrut Jarrad Branthwaite atau merekrut bek tengah kiri lainnya di musim panas. Jika sampai saat ini ia belum melakukan debut, ini benar-benar masalah menemukan kesempatan dan waktu yang tepat baginya untuk melakukan debutnya di United. Bukan masalah apakah ia akan melakukan debutnya dalam beberapa bulan mendatang. Seseorang yang benar-benar harus diperhatikan. Berusia 16 tahun, bek tengah kidal setinggi 6 kaki 5 inci yang juga dapat bermain sebagai bek kiri. Lebih tinggi 1 inci dari Harry Maguire. Perasaan bahwa ia bisa menjadi bintang besar berikutnya bagi United dan di dunia sepak bola adalah karena tidak ada bek yang melakukan debut Liga Primer mereka untuk United sebelum berusia 18 tahun, dengan Kukonki bahkan belum berusia 17 tahun hingga Februari. Kukonki jelas tidak akan masuk ke tim utama dalam beberapa minggu ke depan dan menjadi bintang, tetapi Amorim tampaknya yakin bahwa ia berbakat dan karena itu dalam beberapa minggu ke depan, ia mungkin akan memulai debutnya bahkan di Liga Eropa atau Piala FA, bahkan pada hari Minggu. Kukonki sejauh ini hanya satu dari bakat di Carrington dan dari tim U18. Diyakini bahwa akan ada lebih banyak integrasi dan pelatihan dalam beberapa bulan mendatang, karena U18 terus tampil mengesankan untuk musim kedua berturut-turut, dan tampaknya mereka bahkan dapat memenangkan Piala FA Youth lagi. Tahun ini diantaranya beberapa pemain yang sangat menonjol adalah seperti Amir Ibragimov, Daniel Armour, Jim Twites serta Chido Obi Martin yang baru direkrut.